Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kembali kita menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang selalu dilimpahkan kepada kita. Dan pagi ini mudah-mudahan kita termasuk barisan orang-orang yang soleh yang selalu menjaga agama dan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT kelak di surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Meneruskan surat Al-Hajj, yaitu ayat yang ke-38. Kalau dia salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman atau membentengi orang-orang yang beriman. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang pengkhianat yang kafir. Uzina lilladzina yuqatiluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan kepada orang-orang yang diperangi, yuqataluna, diperangi, bi'annahum zulimu, karena mereka dizalimi, yaitu diizinkan untuk melawan. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sesungguhnya Allah atas menolong mereka laqadir, sungguh kuasa atau sanggup. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Orang-orang yang diusir dari kampung mereka, dari rumah mereka, bighairi haqq, tanpa alasan yang hak, kecuali karena mereka berkata Tuhan kami Allah adalah Allah. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahudimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katsiran wa la yansuranna Allahu man yansuru innallaha laqawiyyun aziz. Kalau bukan karena pembelaan Allah kepada manusia, sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, niscaya diruntuhkanlah gereja-gereja dan tempat-tempat ibadat di Yahudi, bi'ah, salawat, dan tempat-tempat ibadat orang-orang Sabi, wa masajid, dan masjid-masjid yang disebut nama Allah padanya, disebut banyak nama Allah padanya, kasiran, banyak. Dan sungguh Allah akan menolong orang yang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ayat ini mengiringi ayat-ayat tentang haji.
Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Yudafi'u. Di sini ada kata yudafi'u dan walaula dafullah. Jadi yang dibela oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Dan di ayat yang terakhir yang kita baca, walaula dafullah nas ba'dahum bi ba'din. Ya, kalau bukan kerana pembelaan Allah kepada manusia, ya siapa yang dimaksud dengan manusia itu? Yaitu ya orang-orang yang berkonflik. Ba'dahum bi ba'din, tapi Allah membela atau memihak kepada orang-orang yang beriman. Itu pasti. Orang itu berpihak kepada orang-orang yang beriman. Di sini tentang yudafi'u ada perbedaan pendapat bacaan. Ya. Nafi' membacanya dengan seperti ini juga yudafi'. Ya. Dengan alif, tapi daf'u juga dengan alif, dibacanya difa. Walau la difa'ullahi ba'dahum. Ya. Jadi kata-kata yudafi'u ada alif di situ, yudafi'u pada dalnya, dan kepada laula daf'ullah juga dikasih alif fa-nya, walaula difa'ullahi nasa. Jadi kalau ada imam membaca difa'ullah itu berarti itu qiraah Nafi' dan itu boleh. Ya. Tetapi sebaliknya ada juga yang membaca yaitu bacaan Ibnu Katsir, Abu Amr. Di sini baca bukan yudafi'u tapi yadfa'u. Innallaha yadfa'u 'anil ladzina amanu. Itu Ibnu Katsir, yaitu Abdullah bin Katsir, yaitu qari Makkah. Salah satu qiraat yang 7. Boleh juga dibaca yadfa'u. Jadi dan juga nanti walaula daf'u. Jadi tidak ada alif pada keduanya. Bacaan yang sekarang ini adalah bacaan yang kita ikut, yaitu bacaan dari Asim riwayat Hafs. Jadi pada kata dafa'a yang awal pakai alif yaitu yudafi'u, dan yang kedua tanpa alif. Jadi walaula daf'ullah. Yaitu perbedaan qiraat pada kata-kata dan maknanya sama. Kenapa Allah mengiringi ibadah haji itu dengan pernyataan Allah membela orang-orang yang beriman? Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak mencintai setiap orang pengkhianat, para pengkhianat dan yang kafir. Ya. Ini terkait dengan perjalanan haji atau perjalanan yang lain dari penduduk Madinah yang keluar untuk pergi ke Mekah untuk berziarah ke Mekah, ke Kaabah, atau membawa dagangan dari Madinah. Itu selalu diganggu oleh orang-orang musyrik. Ya. Jadi ini adalah pengamanan perjalanan haji. Bahwa Allah mengamankan perjalanan haji, membela orang-orang yang beriman yang akan pergi ke Mekah atau mencari nafkah. Jadi sampai sekarang perjalanan haji itu aman, karena Allah itu membentengi atau membela orang-orang yang beriman. Lalu siapa yang
mengganggu perjalanan itu di masa itu orang musyrik. Yang pertama orang-orang musyrik yang mereka paham, mengetahui dari nenek moyang mereka bahwa Ka'bah itu adalah tempat berhimpunnya manusia. Tidak ada beda-bedakan siapa yang datang. Nah, sekarang setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah, mau ke Mekah, mereka larang untuk pergi ke Ka'bah. Nah, itu pengkhianat namanya. Nah, yang kedua orang-orang munafik Madinah, pengkhianat-pengkhianat yang memberikan info kalau ada kafilah Madinah yang akan berangkat, ada orang-orang munafik Madinah itu yang duluan untuk memberitahu orang-orang musyrik Mekah. Ini ada nih, ya, ada ikan nih, atau ada kijang nih. Akan mereka sergap. Nah, itulah pengkhianat-pengkhianat yang terkait. Jadi ayat ini masih terkait dengan pengamanan haji. Tapi tentu saja itu latar belakang khususnya. Secara khusus kasusnya seperti itu. Tapi secara umum Allah membela orang-orang mukmin ya. Karena al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Karena yang dipegang itu adalah umum lafadznya, keumumannya, dan bukan karena kasusnya yang khusus. Nah, karena itu uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ya. Maka Allah memberikan izin. Inilah izin pertama untuk melawan, untuk mempertahankan diri. Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi karena mereka dizalimi. Jadi izin perang itu ada sebabnya. Karena mereka diganggu terus, diprovokasi terus, dilawan terus, diperangi terus. Maka tidak mau Allah memberikan izin untuk berperang, untuk membela diri. Jadi bukan prinsipnya perang itu adalah disyariatkan tanpa sebab. Ya. Perang itu pada prinsipnya adalah untuk mempertahankan diri. Yang prinsip adalah menyebarkan damai. Ya. Bagaimana mereka dizalimi? Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung mereka. Bighairi hak, tanpa alasan. Ya. Hanya alasannya kita mengatakan Tuhan kami Allah. Karena percaya kepada dan mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka diusir. Nah, itulah perlu dibela. Dan Allah membentenginya dan membelanya. Walaula daf'ullahin nas ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami. Kalau bukanlah dibentengi oleh Allah, dibela oleh Allah manusia itu sebahagian terhadap sebagian yang lain, yaitu kaum mukmin dan kaum kafir, ya, niscaya diruntuhkanlah sawami wabiyah. Dia ada 4 istilah sini. Sawami itu jamak dari sawmi'ah, bi'un jamak dari bi'ah, salawat itu jamak dari salah, dan masajid itu kata jamak dari masjid. Nah, ini adalah nama-nama tempat ibadah. Para sahabat memahami ini karena istilahnya ini istilah Quran, berbeda-beda juga memahami. Ya, sawami itu ada yang mengatakan
Ya gereja tempat ibadahnya umat Nasrani. Sedangkan biak itu eh, tempat ibadahnya orang Yahudi. Dan salah itu sama dengan manarah, yaitu tempat ibadahnya orang apa bukan eh, orang Sobiin, ya, Sobiin. Sedangkan masjid tempat ibadahnya kaum muslimin. Ya. Nah ini kaum muslimin, ini terbukti dari di tempat-tempat ibadat itu disebut nama Allah banyak. Ya. Yuzkaru fiha hasmullahi katsiran. Yang di situ disebut nama Allah banyak. Ya. Yaitu orang beribadat, berzikir di tempat-tempat ibadah. Dan pernyataan ini inilah ketentuan dari kaum muslim, dari Allah untuk kaum muslimin. Apabila menaklukkan satu negeri, dia tidak mengganggu rumah ibadah. Beda dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang apa namanya, orang Yahudi. Ya. Kalau mereka yang menaklukkan negeri-negeri, semuanya dihancurkan, termasuk rumah ibadat. Dan kita saksikan sekarang orang Yahudi di Gaza, itu menghancurkan juga masjid-masjid. Tapi kaum muslimin tidak. Ketika penaklukan Palestina di masa Umar bin Khattab, itu dipelihara tuh rumah-rumah ibadat, dijaga, tidak boleh. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika masuk waktu salat di dekat Baitul Maqdis yang ada gereja di situ, ya, ingin salat, ya, semulanya dia mau masuk ke dalam gereja dan salat, tapi diurungkan karena takut diikuti oleh orang. Lalu Umar bin Khattab melaksanakan ibadah salat di luarnya, di luar gereja. Gereja itu tidak diganggu sama sekali, ya, oleh kaum muslimin. Tapi bagaimana orang-orang itu? Ya, itu sudah menjadi bukti kebenaran ayat ini dengan perang Gaza yang berlaku sekarang itu membuka mata dunia ini terhadap kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Ya. Bukan saja tempat ibadah yang dihancurkan mereka, tapi sekolah-sekolah bahkan rumah sakit juga menjadi sasaran mereka. Ya. Dan sungguh Allah akan menolong orang yang menolongnya. Ya, siapa yang berjuang di jalan Allah untuk menolong agama, man yansuruhu itu maksudnya menolong agama Allah. Orang-orang yang menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongnya. Ya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Nah, inilah butir-butir dari ayat ini yang menjadi di masa Rasulullah menjadi si tawar si dingin, ya, menjadi penguat mental kaum muslimin karena pembelaan Allah pada kaum yang kepada orang-orang yang beriman. Dan uh, itu adalah janji dari Allah SWT akan selalu melindungi orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pada ayat ini Allah menyatakan memelihara tempat ibadah umat Nasrani, Yahudi dan Masjid, karena di dalamnya banyak disebut nama Allah. Pada masa sekarang ini, apakah di dalam tempat ibadah Nasrani dan Yahudi itu masih disebut nama Allah? Dan apakah mengapa di dalam apa ini tidak disebut kuil api majusi nak dilindungi Allah atau tidak disebut nama Allah atau bagaimana?
Ya, di sini tidak disebut tempat ibadat orang Majusi. Ini yang namanya manara, menara, menara. Itu tempat menghidupkan api menyembah karena yang mereka sembah itu bukan Allah Tuhan ya, bukan Allah, tetapi yang mereka sembah itu adalah api. Jadi tidak disebutkan sini. Nah, eh, berhala-berhala juga, berhala-berhala kaum musyrik juga dibersihkan karena musyrik. Sedangkan gereja-gereja apa itu mereka masih menyebut nama Allah. Jadi walaupun sudah apa nama bercampur dengan syirik, tapi nama Allah masih disebut. Orang Yahudi masih menyebut nama Allah. Itu Elohim, Elohim atau Yahu. Itu nama-nama Allah yang disebut oleh orang Yahudi. Ya kalau orang Nasrani ya Allah, Allah Bapa. Jadi orang-orang apa Majusi di Manara itu tidak pernah menyebut nama Allah. Ya, jadi apa Kristen Ortodok Timur itu masih menyebut nama Allah di gereja. Ya, Karena ini perang itu banyak tafsir terhadap surat Al-Isra ayat 4. ya, Jadi saya pernah nonton dari Ustaz Adi Hidayat mengatakan bahwa dia mengkaji ayat Al-Isra ayat 4 itu ya. terkait dengan Jawab Yasin yang mendirikan Hamas bahwa Israel itu akan hancur di tahun itu karena dia mengkaji itu sekian lama bahwa di sini sebenarnya saatnya Israel itu sombong-sombongnya gitu. Dia akan akan dibumi 2 kali dan dia akan sombong-sombongnya. Ya. Namun saya melihat di beberapa tafsir bahwa saya suka menggambarkan menafsirkan hadis ayat 4 itu rata-rata terhadap itu maknis. Ya. Jadi pertanyaan apakah misalnya menyampaikan Bani Israel, apakah Bani Israel ini sama dengan Israel yang ada saat ini gitu. Dan apakah memang Allah misalnya memang tafsir itu kami memang yang kemungkinan yang tepat tafsir yang sekarang tafsirkan bahwa Israel itu ada di saat ini. Ya. Israel itu berlaku seperti kita lihat macam dijajah semua dilawan dan semua mereka itu sama Israel dengan Bani Israel yang ada di tafsir. Ya. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Ya. Jadi sudah kami tetapkan, sudah kami putuskan dalam kitab bahwa Bani Israel itu akan membuat kerusakan di bumi itu 2 kali. Dan mereka akan sangat menyombongkan diri. Apakah Israel sekarang itu termasuk Bani Israel? Sedikit. Jadi tidak murni sudah Indo dia. Jadi Bani Israel orang-orang Israel itu sudah peranakan campuran semua. Tidak ada lagi yang murni Bani Israel yang menjaga keturunan itu bahwa Bani Israel seorang pria Bani Israel kawin dengan perempuan Bani Israel. Atau sebaliknya perempuan Bani Israel kawin dengan pria Bani Israel. Itu tidak ada lagi, sudah jarang yang asli seperti itu. Ya. Jadi kalau disebut Bani Israel betul tapi hanya sedikit. Mungkin sedikit sekali yang masih asli. Semuanya sudah campuran.
Apalagi ketika sentimen Nazi dulu, dan di situ dikumpul orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu kan umumnya Bani Israel. Nah, mereka perempuan-perempuannya diperkosa semua dan hamil melahirkan anak. Ya, banyak hasil-hasil seperti itu. Ya. Dan yang juga nikah dengan luar orang Yahudi. Sehingga silsilah mereka keturunan itu tidak murni lagi sampai kepada Israel. Israel itu siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub itu alias Israel. Nama dari Nabi Yakub itu nama lainnya Israel. Jadi anak cucunya disebut Bani Israel. Jadi yang murni dari keturunan Nabi Yakub itu sudah langka. Nah, jadi yang banyak itu sekarang sudah campuran, sudah Indonya. Ya, itu juga membuktikan kebenaran Al-Quran. Dan begitulah sifat orang Yahudi. Dan kita melihat orang Yahudi itulah yang paling memusuhi Islam. Sebetulnya yang dimusuhi itu adalah Islam, tidak yang lain. Karena Islamlah yang dianggap akan menjadi saingannya. Karena mereka menuhankan harta. Jadi Tuhannya adalah harta, emas. Ya, itulah. Ya. 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 Tidak? Ya. Iya. Jadi itu pertama membuktikan firman Allah la tufsidunna fil ardi marratain. Itu sudah dinyatakan oleh Al-Quran. Dia merusak serusak-rusaknya di Palestina. Sampai masjid-masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah dihancurkan. Apalagi yang lebih dari itu. Sehingga membuka mata dunia internasional terhadap ya belangnya orang-orang Israel ini. Itu dampak belang. Nah itu dampaknya apa? Ya, timbulnya simpati dan bahkan orang-orang Yahudi di Eropa dan Amerika sendiri banyak yang menjadi Muslim, membela Palestina. Ya. Kalau orang Kristen ya kan sebut karena memang Kristen itu sudah lemah di sana, sehingga jumlah kaum muslimin di barat itu selalu bertambah dan itu jumlahnya sangat besar. Jadi artinya afwajan berbondong-bondong mereka. Nah, itu dampaknya itu. Jadi di sisi lain memang ini di Allah menunjukkan kebenaran firman-Nya, tapi sisi lain Allah menolong ini akan terjadi lonjakan penduduk Muslim di dunia. Karena ini dan terbukti la tajidanna asaddan nas adawatan lil ladzina amanu al yahuda. Al-Maidah ayat apa itu? Ayat 82 itu. Engkau akan menemui orang yang sangat memusuhi kaum muslimin, kaum mukmin.
yaitu orang Yahudi. Ya. Al-Maidah ayat 82. Itu dulu, sampai sekarang juga begitu. Ya. Diperbolehkan memerangi orang-orang yang mereka berbuat salib. Maksudnya Bukan mereka diizinkan bagi orang yang diperangi karena mereka dizalim. waktu seperti apa? Kalau dibandingkan dengan sekarang, dirimu seperti apa? Ya. Di masa Nabi, kezaliman orang-orang musyrik sudah jelas. Ya, pertama mereka itu disebutkan alladzina ukhriju min diyari. Mereka diusir dari kampung mereka. Jadi bukan hanya diusir, disiksa. Orang-orang yang beriman oleh orang musyrik Mekah itu diusir supaya dari kampungnya, tidak boleh menetap, tidak boleh lagi tinggal di kampungnya. Kemudian diperangi, dia disiksa karena beriman kepada Rasulullah SAW. Lebih lagi mereka dibunuh, diperangi. Ya. Itu yang ketika ada kafilah orang-orang Madinah berangkat, mereka ganggu. Ya seperti itu, sehingga Madinah itu selalu diganggu oleh orang-orang Yahudi yang bermukim di sekitar Madinah itu seperti Bani Quraidah, Bani Nadir, dan lain-lainnya, di suku-suku orang-orang Yahudi yang menetap di sana. Kemudian orang-orang munafik. Orang munafik ini ada yang berasal dari orang Yahudi juga. Tapi ada juga yang banyak itu adalah orang-orang munafik di orang-orang Arab Badui, terutama suku Ghatafan. Dari Bani Ghatafan ini itu yang disebut oleh Al-Quran asyaddu nifaqan. Yang munafiknya enggak ketulungan. Ya, artinya ketika dia bersama orang-orang mukmin bukan main, katanya dia angguknya lebih keras dari angguk orang mukmin sendiri. Tapi munafiknya, sehingga kaum muslim percaya, dan disitulah dia menikung, menusuk dari dalam. Itu lebih berbahaya dari musuh yang nyata. Itulah setelah diizinkan, artinya uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu, itu maf'ul bihnya dibuang, tidak disebutkan. Apa yang diizinkan itu? Maksudnya uzinal qital, artinya diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena mereka dizalimi. Itulah makna dari ayat ini. Jadi objek dari uzina itu tidak disebutkan. Itu biasa dalam bahasa Arab. Ya. Perintah perang itu
Ya, kalau di Mekah diperintahkan perang hancur karena masih belum belum kuat. Nah, ya karena belum kuat, masih lemah. Setelah Rasulullah SAW pindah ke Madinah dan kaum muslimin menyusun kekuatan. Nah, setelah kuat, barulah diizinkan perang. Kalau belum kuat, gimana mau melawan? Baik, saya kira sudah cukup. Mudah-mudahan itulah pesan-pesan dan hal-hal yang diabadikan oleh Allah SWT, yaitu dan akan selalu berulang dan berulang untuk kita selalu mawas diri dan menjaga diri kita supaya tetap istiqomah dalam keimanan dan keislaman kita. Begitulah hendaknya, amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.